Selamat pagi dan shalom. Terpujilah Tuhan yang mempertemukan kita kembali dalam waktu teduh bersama edisi Kamis 24 Februari 2022. Bacaan kita Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kau begitu baik, mengasihi, dan setia memberkati kami. Hari baru ini yang Kau karuniakan, kami akan melanjutkan pesiarahan kami, namun kami akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami memahami lebih dalam firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai Israel, orang Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Karena Tuhan, tema kita hari ini, kecenderungan yang terjadi ketika seseorang mencapai suatu keberhasilan adalah timbulnya rasa bahagia. Pada titik pencapaian itu, kepada pihak manakah rasa syukur dan terima kasih ditujukan? Ada orang yang berfokus pada kebanggaan diri sendiri, ada yang berterima kasih kepada orang yang mendukungnya dalam pencapaian itu, dan yang langsung mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Israel akan menyeberangi sungai Yordan, mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat, keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis, dan tidak mudah diruntuhkan. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa. Namun karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu, Israel sama sekali tidak layak untuk menggembanggakan diri, jasa-jasa, dan kebaikan mereka sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin setiap saat umat menyadari keberadaan dan perannya.
Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai. Bahkan diri kita pun bukan milik kita sendiri, sebab diri dan kehidupan kita hanya milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Semuanya karena Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah. Engkau Allah yang baik, penuh kasih, dan terus menuntun hidup kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami. Menjalani hidup ini, kami tunduk pada kedaulatan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah dalam perkara, dalam kuasa Tuhan. Kami menyadari hidup ini terbatas. Tapi Tuhanlah yang memungkinkan kami mengalami setiap anugerah, setiap kasih dari-Mu. Bapa di sorga, berkati perjalanan hidup kami hari ini. Pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab. Berikan kemampuan dan hikmat untuk melakukannya. Kami selesaikan hari ini dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan kami dari godaan, gangguan, halangan, rintangan. Berkati pemerintah kami yang terus berkarya, melaksanakan program, melaksanakan tugas-tugas mereka di negeri ini, dalam mengayomi dan melindungi bangsa dan negara ini, menuju kepada kesejahteraan. Berkati mereka semua pemimpin kami dalam mengatasi wabah COVID-19 varian Omikron. Wabah ini kini cepat berlalu dari kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Bersyukur karena ulang tahun, bersyukur karena keberhasilan, sempurnakan ya Tuhan. Mendoakan orang tua kami dalam masa tua dikuatkan dan diteguhkan, selalu ada sukacita bagi mereka. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, tekanan, kesulitan, teguhkan. Yang lalai sadarkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, yang berduka Tuhan teguhkan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Berkatilah kami hari ini perjalanan kami, dan hidup ini memuliakan Engkau. Ini syukur kami Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh kita. Tuhan memberkati kita semua.